Oke, teman-teman, sekarang jam 1:30 siang, lagi ada di Semarang, terus habis ngedit 3 video soal Kecamatan Berdaya, terus ada satu footage yang muncul yang akhirnya, bikin aku untuk kayaknya bikin video obrolan ini menarik deh. Ada satu video yang memantik aku. Jadi waktu di sesi Kecamatan Berdaya itu ada momen aku minta peserta untuk menuliskan idola kamu siapa dan kenapa kamu suka dengan idola itu. Macam-macam, ada yang nulis Jokowi karena kepemimpinannya, ada yang nulis Gus Ikdam karena dia pintar sholawatan, ada yang menulis Itin karena menginspirasi katanya. Terus setelah sekian banyak ada yang nulis ibuku, Cristiano Ronaldo, dan ada satu nama yang nggak terpikirkan di kepalaku, itu akan muncul. Tebak siapa? Yang jelas bukan Pak Teddy. Yang muncul adalah Tutontawan. Dedededeng. Tutontawan seperti yang kita, tahu adalah aktris Thailand yang dia itu udah berkecimpung dari lama lah, pokoknya dia juga ambil studinya tuh dokter gigi. Jadi dia selain jadi aktris di CMM TV, dia juga jadi dokter gigi gitu. Jadi untuk membagi waktunya tuh sebagai dokter gigi, sebagai aktris yang menurutku dua-duanya sangat padat ya. Jadi aktris juga padat, jadi dokter juga padat. Dia bisa membagi itu dengan baik. Nah, itu juga jadi alasan kenapa si anak ini ngefans dengan, Tontawan. Yang akhirnya membuat aku mau bikin video brainstorming atau ngobrol ini adalah, mmm Tontawan, aktris Thailand dari GMM TV. It's mean, mungkin banyak juga teman-teman yang sebenarnya suka. Aku yakin pasti banyak, teman-teman kita atau anak atau remaja yang mereka tuh ngefans mampus sama Thailand, Thai N2 gitu ya istilahnya. Kalau K-pop kan K-popers gitu. Kalau orang yang suka Thailand namanya Thai N2. Aku yakin pasti banyak sekali yang suka gitu dengan fenomena film-film Thailand sekarang atau musik Thailand yang menurutku juga, sangat-sangat maju dan mereka tuh misalnya gini, kita sama-sama bayar 2 juta. Kalau di Korea kita cuman bisa nonton dari chat yang paling belakang, dari kursi paling belakang. Kalau sama Thailand, 2 juta tuh kita udah include ketemu, ngobrol, salaman, high touch dan segala macam. Jadi secara biaya itu lebih worth it, sama-sama ngeluarin 2 juta tapi kita dapet experience yang lebih banyak. Cuman yang aku mau obrolin adalah, sepertinya banyak anak atau remaja yang mereka itu ngefans dengan Thailand, tapi mereka nggak bisa mengekspresikan karena ada stigma-stigma yang muncul di sekitar mereka, seperti kalau kamu suka dengan artis Thailand, itu berarti kamu, mensupport produk-produk LGBT, kamu berarti mendukung LGBT go internasional ke menjarah seluruh Indonesia. Padahal beberapa teman yang aku atau beberapa anak dan remaja yang akhirnya ya dengan pendekatan yang macam-macam gitu, kita ngobrol and then mereka mau menceritakan bahwa kenapa sih mereka itu seneng dengan, Thai End tuh sesimpel karena ketika mereka lihat si idolanya ini main film atau idolanya ini nyanyi, they was happy. Dan happiness itu yang mereka nggak temukan di kegiatan lain, di artis-artis lain. Nah, yang aku juga mau obrolkan adalah, aku juga yakin banget bahwa paradigma ini atau stigma ini atau pola pikir ini nggak cuman terjadi di, mmm, kota kecil doang. Maksudnya nggak mungkin terjadi hanya di Semarang doang, nggak mungkin hanya terjadi di Jakarta doang. Tapi di seluruh titik-titik, ada titik-titik di ujung-ujung doa, pokoknya di seluruh titik-titik di Indonesia itu pasti ada Thai Entu dan pasti ada orang-orang atau anak-anak atau remaja yang mereka segan untuk menceritakan, mereka males untuk cerita karena kalau mereka cerita, satu, either orang tuanya nggak paham,
Atau yang kedua ketika paham dan dengar soal Thailand, terus mereka artis BL, artis GL, langsung, "Kamu menyimpang, kamu haram, kamu saya kutuk jadi le mineral," apapun itulah. Akhirnya kata-kata itu yang nge-brainwash si anak atau remaja nggak berani cerita. Karena si orang tuanya atau orang dewasanya udah kedoktrin duluan kalau ngomongin Thailand, otomatis itu adalah LGBT, berarti menyimpang, berarti dosa, masuk neraka, titik. Nah, jadi obrolan-obrolan soal culture, budaya, kemudian obrolan tentang, apa yang bikin mereka happy, itu nggak bisa muncul karena ketakutan-ketakutan tadi. Nah, aku mencoba untuk membuka ruang seluas-luasnya ke teman-teman, ke anak dan remaja. Secara biologis aku nggak punya anak, secara biologis ya, karena nikah juga belum ya, Kak, ya, heeh. Tapi secara non biologis aku punya 7 keponakan. 1 kakak dan 7 ponakan. Punya 7 keponakan dan mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun mereka bukan darah daging, tapi aku adalah salah satu orang dewasa yang bertanggung jawab untuk ikut, membesarkan mereka. Karena lingkungannya deket kan, jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya, aku jadi orang dewasa yang bertanggung jawab untuk juga mendukung tumbuh kembangnya mereka. Salah satunya yang mau aku ciptakan adalah ruang seaman mungkin, senyaman mungkin untuk anak dan remaja bisa bercerita anything, everything. Jadi apapun yang mau diceritakan, silahkan ceritakan ke orang dewasa yang kamu ngerasa nyaman dan aman. Nah, aku mau membentuk bahwa aku ini orang dewasa yang aman dan nyaman kalau kamu mau cerita soal apapun, termasuk when you, like atau ketika kamu suka dengan aktris Thailand yang notabene pasti orang-orang masih stigmanya tuh negatif atau stigmanya adalah kalau kamu ya tadi, kalau kamu suka berarti kamu adalah bagian dari pro ini ya, serang Israel, begitulah pokoknya. Karena otak kita tuh mungkin sering mengkotak-kotakkan ya, kalau kamu suka A artinya kamu adalah B, kalau kamu suka B berarti kamu adalah C. Padahal belum tentu orang yang kalau kamu suka A berarti kamu adalah B. Bisa jadi ketika kamu suka A, kamu adalah Z, ya kan? Jadi, mmm, jangan jangan judgement orang hanya karena dia menyukai sesuatu gitu atau langsung mengkotak-kotakkan. Sebenarnya fenomena Thai Entu ini atau orang yang ngefans dengan Thailand, dilalah yo, bukan dilalah sih, emang industri yang mereka bangun itu yang laris di internasional, interfans itu adalah BL dan GL. Dan ternyata banyak masyarakat kita atau anak dan remaja yang ketika mereka nonton, they enjoy, mereka menikmati dan mereka merasa tadi, seneng, happy, kemudian, mereka bisa merelaksasilah masalah-masalahnya yang sedang mereka hadapi. Dari apa? Nonton. Dari apa? Dengerin lagunya. Mau rilis kita excited, terus kita beli, DVD box set, terus kita beli apa, photocard, kita beli, apa ya, apalagi sih kalau Thailand tuh? Ya pokoknya itulah, pokoknya ngikutin misal, kita, oh ini, misalkan ada drama yang lagi muncul, terus kita ngikutin, nge-hype, kita beli Netflix, itu kan mendukung perekonomian, ya kan? Kita beli Ikiyi, apapun bacanya itu. Kita mendukung lagi perekonomian, kreatif di Indonesia. Kemudian misalkan kita nontonnya di YouTube, terus karena kita terganggu dengan iklan, oh kita beli YouTube gitu. Nah, maksudnya itu adalah pola yang sama ketika kita ngefans dengan siapapun, cuman objeknya memang kita suka sama Thailand gitu. Sama halnya ketika teman-teman ngefans dengan Korea. Sebetulnya balik lagi ke tadi fenomena Thai Entu ini sama seperti K-popers awal-awal. Orang ngerasa aneh ketika, "Kamu kok ngefans sama Korea Selatan? Ngapain? Mereka kan operasi plastik, mereka kan ini segala macam, suntik apa segala macam. Padahal belum tentu orang yang suka dengan Korea itu mereka akan melakukan operasi plastik. Ya, terlepas dari mereka ngelakuin atau enggak itu terserah ya, tapi tidak semua orang yang suka dengan Korea kemudian mereka akan operasi plastik atau mereka akan melakukan, misalkan di
buat artis-artis Korea itu kalau mau menjaga badan kan makannya ekstrim, misalkan gitu ya, terus mereka harus apa, diet ketat segala macam. Itu kan yang mereka lakukan. Kalaupun kita sebagai penikmat kemudian ya kita nggak ngelakuin hal yang sama, ya ndak masalah. Tapi kalau ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan misalkan dengan mereka diet itu yang bisa kita ambil, oh badannya jadi proporsional ya. Kalau proporsional berarti olahraganya juga kenceng, olahraga kenceng, badannya oke, tubuhnya sehat, nah itu bisa kita ambil nilai-nilai kebaikan. Kalau kata Bu Sherly, Gubernur Maluku Utara, mau kita sukses itu dari mindset, mau kita nyerah itu dari mindset, mau kita gagal itu dari mindset, mau kita berhasil itu dari mindset. Jadi semuanya tuh dari sini. Nah, masalahnya mindset kita itu kan kebentuk karena culture, karena lingkungan kita juga. Yang kadang-kadang ya kita juga punya norma-norma yang harus kita taati dan segala macam. Memang yang harus kita pisahkan menurutku kalau kita tinggal di Indonesia adalah bagaimana akhirnya kita sebagai orang dewasa punya kesepakatan dengan anak, dengan remaja untuk, "Oke, kamu suka dengan, Ponpuwin," misalkan ya. Kita bikin kesepakatan aja, sampai mana arah kamu suka untuk, tie and ini. Misalkan, "Oke, sampai di aku boleh beli merch, photocard atau apa segala macam." Nah, hal-hal kayak gitu harus disepakati dan diobrolin. Jadi, "Kenapa kok kamu sampai beli photocard-nya? Apa yang bikin kamu senang?" "Oh, karena kalau aku lihat fotonya jadi lebih bersemangat. Kalau semangat, mood-nya jadi bagus, mood-nya bagus, sekolahnya bener. Sekolahnya bener, nilainya baik, dapat beasiswa. Dapat beasiswa, nggak menyusahkan keluarga." Misal misal gitu. Nah, itu adalah alur yang paling sederhana kalau kita mau lihat itu efeknya jangka panjang. Yang kedua adalah kalau kita mau buka ruang bicara yang aman dan nyaman ke anak, jujur Pak, Bu, di era sekarang untuk bikin anak itu jujur, ya nggak cuman sekarang sih mungkin era-era dulu juga sama, sulit. Jadi kalau ruang itu udah kita punya, kita buka dan mereka trust, mereka percaya untuk ngomong jujur ke kita, mahal, cari di mana-mana susah, sulit. Belum tentu orang yang pendapatan, di keluarganya misal 50 juta itu adalah anak yang jujur, belum tentu. Bisa jadi mereka malah menutup-nutupi, karena ya dituntutnya harus jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang penurut gitu. Tapi mereka nggak punya ruang untuk bisa mengekspresikan gitu. Ya menurutku sih itu isu menarik untuk dibahas sebagai orang dewasa, bagaimana kita menanggapi tie and two yang sebetulnya udah lama ya, dari zaman dulu, dulu yang bikin booming banget tuh seingatku tuh Together series, itu booming se-nasional Indonesia, habis itu, udah agak-agak tenggelam, mungkin cuman karena hype sesaat ya, habis itu ya udah gitu, hilang. Nah, setelah aku mengikuti fenomena-fenomena anak muda dan remaja sekarang, yang juga cukup banyak itu kan anak-anak akhirnya larinya bukan cerita ke orang terdekat, tapi mereka akan cerita ke media sosial, entah bentuknya dalam X, entah bentuknya dalam Telegram, entah bentuknya mereka bikin akun yang ke-20, alter ego atau apa segala macam, second account, third account, fourth account, yang ya itu tadi, bentuk ekspresi mereka akhirnya ke sana, karena mereka nggak bisa mengekspresikan itu di first account-nya mereka, di satu akun aja gitu loh yang memang, "Ini aku loh, ini Itin loh yang suka dengan isu anak-anak, makanya aku ngomongin aja di first account-ku, ngapain aku harus sembunyi-sembunyi gitu." Ya, itu kayaknya refleksi nggak hanya untuk anak-anak dan remaja ya, tapi juga untuk orang dewasa utamanya untuk bisa membangun habit yang punya atau membentuk atau membuat ruang yang aman dan nyaman untuk anak bisa ikut berpendapat atau ruang yang aman dan nyaman biar anak itu mau menceritakan perasaannya gimana, nggak cuma waktu seneng tapi juga waktu sedih, mereka lagi ngefans sama siapa, kenapa mereka ngefans sama itu, dan kita sebagai orang dewasa dengan pengalaman kita masing-masing, kita pasti punya cara sendiri untuk
sampai mana sih ngeremnya, sampai mana sih yuk digas terus, sampai mana harus tarik ulur seperti layangan. Karena parenting itu nggak hanya dari satu buku aja yang paling benar, tapi berdasarkan pengalaman kita yang kita ulang 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 ulang, kita cari formula yang paling pas untuk lingkungan kita sendiri. Gitu sih, tie and two. Semangat, Ponpuin, Myulov, siapa lagi, Namtan Film, Emi Boni, siapa lagi, Perth Santa, dan lain-lain lah. Win Metawin, Tontawan, mantap.